Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pemikiran Ar-Razi. Poin yang pertama yaitu biografi Ar-Razi. Nama lengkapnya yaitu Abu Bakar bin Zakaria Ar-Razi, dikenal sebagai Reza di Barat. Di Rai dekat Teheran pada 1 Sa'ban 251 Hijriah atau 865 Masehi dan hidup pada masa dinasti Saman. Awalnya ia bekerja sebagai tukang intan, penuar uang, dan pemusik. Ar-Razi dikenal sebagai pekerja keras dan unggul di antara rekan-rekan lainnya. Ia belajar kedokteran dari Ali ibnu Rabban al-Tabari, filsafat dari Al-Bukhari, serta mempelajari matematika, astronomi, sastra, dan kimia. Selanjutnya yaitu beberapa karya dari Ar-Razi ini. Ar-Razi itu termasuk seorang filsafat yang rajin belajar dan menulis, sehingga tidak mengherankan ia banyak menghasilkan karya. Diperkirakan karya Ar-Razi yaitu mencapai 200 judul dalam beberapa bidang keilmuan, tetapi banyak karya tersebut yang hilang. Karya-karya Ar-Razi antara lain yaitu yang pertama, Kitab Al-Asrar, yaitu kitab yang membahas tentang bidang kimia dan diterjemahkan juga dalam bahasa Latin oleh Grand of Ceremon. Dan kedua yaitu Kitab Al-Hawi, yaitu merupakan ensiklopedia kedokteran sampai abad ke-16 Eropa setelah terjemah ke dalam bahasa Latin. Yaitu jadi kitab kedua ini membahas tentang ilmu kedokteran. Dan masih banyak lagi karya-karya Ar-Razi. Baik, selanjutnya yaitu filsafat Ar-Razi. Yang pertama itu ada filsafat metafisika. Apa itu filsafat metafisika? Yaitu Ar-Razi ini dikenal sebagai filsuf berani. Al-Razi ini juga dikenal sebagai filsuf berani dan rasionalis, dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Jadi Ar-Razi ini dikenal sebagai filsafat yang rasionalis, dan dia juga dipengaruhi oleh ajaran Yunani begitu. Ia dikenal kontroversial, bahkan dianggap ateis oleh beberapa filsuf. Jadi Ar-Razi di sini beberapa ulama Islam, filsafat Islam itu menganggap bahwa Ar-Razi ini ateis karena salah satu pandangannya yang bertentangan dengan Islam adalah keyakinan bahwa kenabian tidak diperlukan. Jadi kenapa Ar-Razi itu dianggap sebagai Ar-Razi itu dianggap sebagai seseorang yang tidak mempunyai agama atau ateis, karena dia beranggapan bahwa di Islam ini kenabian itu tidak perlu. Dan juga karena manusia diberikan dan juga dia mempertanyakan atau mempertentangkan bagaimana konsep Tuhan bisa memilih seseorang dijadikan sebagai pemimpin seperti ya Nabi tersebut, sehingga di situ mendapatkan atau menjadikan sebuah perpecah belahan antara muslim yang lain dengan muslim lainnya. Selanjutnya yaitu filsafat rasionalis. Apa itu filsafat rasionalis? Di sini dijelaskan oleh Ar-Razi ketika ditanya mengenai pendapat tentang imam dalam agama atau wahyu, yaitu Ar-Razi menyatakan bahwa sulit bagi seorang untuk berpikir filosofis jika ia masih terkait pada cerita-cerita lama yang penuh kontradiksi dan dogma. Jadi makanya di sini umat filosofis muslim yang lain beranggapan bahwa dia itu ateis, karena memang dia sangat tidak setuju dengan adanya nabi, karena pemikirannya tentang kenabian ini jika sulit seseorang bisa berpikiran filosofis jika seseorang tersebut masih dikaitkan terus-menerus kepada cerita-cerita zaman dahulu. Dan juga yang pertanyakan apakah masuk akal bagi Tuhan untuk memilih satu manusia sebagai pemimpin yang lebih dicintai seperti Nabi. Kan Nabi itu diutamakan oleh Allah. Nabi adalah manusia biasa tapi diutamakan oleh Allah. Maka di situ pendapat Ar-Razi, hal itu bisa memicu kenapa manusia itu bisa bergantungan kepada Nabi begitu. Ya. Yang kemudian dapat memicu konflik dan pertumpahan darah. Dan hal itu ketergantungan umat kepada Nabi itu bisa memicu perbedaan pemikiran dan juga konflik antara satu dengan yang lainnya.
Selanjutnya yaitu filsafat jiwa. Bagaimana pendapat Al-Razi tentang filsafat jiwa ini, yaitu Al-Razi berpandangan bahwa jiwa itu akan hidup selamanya tapi dengan kebodohan. Al-Razi meyakini bahwa jiwa itu akan hidup selamanya tapi dengan kebodohan. Mengapa begitu? Jiwa terikat pada materi karena ketindakannya mengejar kebahagiaan material yang tidak dapat dipenuhi, hingga Tuhan ikut campur tangan dan menciptakan tubuh manusia untuk memungkinkan jiwa beraktivitas. Jadi kenapa Al-Razi itu berpandangan atau berpendapat bahwa jiwa itu hidup tapi dengan kebodohan? Karena memang di dalam jiwa ini kita sebagai manusia itu harus mencari sesuatu hal material yang bisa mengisi ke dalam diri kita, seperti yaitu pengetahuan. Mengikuti ajaran Pitagoras, Al-Razi percaya kebahagiaan sejati adalah kembali kepada Tuhan dengan menyucikan jiwa melalui pengetahuan dan menjauhi tindakan tanpa dasar ilmu. Jadi Al-Razi meyakini bahwa kebahagiaan manusia itu tidak bisa bahagia apabila dia tidak mempunyai pengetahuan dan dia melakukan semua hal itu tanpa ada dasar hukumnya. Jadi Al-Razi itu berpendapat bahwa setiap perlakuan manusia itu harus ada tata dan hukumnya masing-masing. Begitu. Dan Al-Razi juga berpendapat bahwa filsafat menurut Al-Razi yaitu adalah cara untuk membersihkan jiwa sambil tetap menjaga kebutuhan dasar seperti makan dan berpakaian. Jadi begini, menurut Al-Razi itu filsafat ini salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita tanpa kita harus mengganggu atau kita lebih mementingkan filsafat saja, tidak, tapi kita juga harus mementingkan kehidupan kita yang lain, seperti kehidupan kita seperti biasa, yaitu makan, minum, dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.